Tapi Bu Ketua, saya kalau ceramah biasa ada susu loh. Ada susu, ada teh manis, ada Pokari, ada Sprite. Ini mana masa malah suruh makan bunga? Emang saya gerandong apa? Saya bukan gerandong cucunya Mak Lampir. Harus ada susu bukan bunga. Ini nanti viral, ceramah tidak dikasih susu tapi dikasih bunga kayak Mbah Dokon. Mbah Dokon, jampe-jampekan aku agar Bu Eni jatuh cinta padaku. Susu harus ada, susu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Bu Ketua, saya kalau ceramah biasa ada susu loh. Ada susu, ada teh manis, ada Pokari, ada Sprite. Ini mana masa malah suruh makan bunga? Emang saya gerandong apa? Saya bukan gerandong cucunya Mak Lampir. Harus ada susu bukan bunga. Ini nanti viral, ceramah tidak dikasih susu tapi dikasih bunga kayak Mbah Dokon. Mbah Dokon, jampe-jampekan aku agar Bu Eni jatuh cinta padaku. Susu harus ada, susu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika usia 9 bulan Siti Aminah malam Senin akan melahirkan baginda Nabi. Yang datang untuk menyongsong Kanjeng Nabi itu penduduk sorga. Yang datang pertama namanya Siti Asia. Siti Asia ki bojone sapa? Ada namanya Siti Asia? Nggak ada. Ini katanya kayaknya namanya Sutikem. Iya. Sutiem, Marlayem. Yang datang Siti Asia, istri Raja Fir'aun. Kemudian yang datang Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Tidak hanya dua penduduk itu, tapi finis watim minal hadiratil qudusiyah, para bidadari pada turun. Dalam penjelasan kitab Daqaiqul Akhbar kalau tidak salah Bu, bidadari Ntar ini cantik banget ini urusannya. Cantik gitu. Saking cantiknya Bu, kalau turun ke bumi, sorot atau cahaya matahari akan kalah dengan kecantikan bidadari. Tapi bidadari yang cantik di alam sorga semuanya akan kalah dengan ibu-ibu khairun nisa. Amin ya robbal. Percaya apa tidak? Walaupun ibu-ibu khairun nisa pada gemuk semua. Maaf. Walaupun ibu-ibu khairun nisa itu hitam dan keriting. Maaf. Ibu jangan kesinggung Bu. Kok ketawanya kayak mau nangis? Ya Allah. Kekurangannya dari segi tempatnya mewah ya Bu. Mudah-mudahan hari ini di sini memperingati hari lahirnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan masjid ini bermanfaat untuk orang banyak. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ini kurang lebihnya mungkin salah ada ya Pak menyajikan sajian atau mungkin kurang penghormatan ya Pak ini sebagai wadah dan dukungnya. Tapi ustazah saya tahu 41 Allah mencapai Pak ini itu jadi Sudah dipencet belum?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin wal hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatir, Ustadz Mustafa selaku Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambora, tamu kita Bapak Ustadz Abdul Hakim SPD beserta putri tercintanya yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, DKM Masjid Al-Khairiyah Bapak Ustadz Uri Ashari SAG yang sangat energik di dunia pendidikannya beserta staf dan jajaran masjid, Mas Tegar Asrullah. Mana tegarnya tadi, mana tegarnya? Ya, semua jajarannya asatid Majelis Taklim Khairun Nisa, Ketua Ibu Ustadzah Eni ya. Eni apa Ani? Kalau Ani saya mau nyanyi loh Bu. Ani, Ani, sungguh aku malu. Luar biasa Ibu Ketua dalam menyampaikan sambutan, sangat bergelora karena ada partai bergelora. Sangat memukau, sangat semangat di dalam menyemangati ibu-ibu semua, sehingga mungkin dengan kalimat tegasnya nanti kalau pas acara maulid harus pakai seragam, maka pakai semua. Tadi udah ditanya katanya sudah lunas, alhamdulillah. Ini seragamnya cuman satu atau ada 7? Satu. Khairun Nisa kok seragam satu loh. Harusnya 7 Bu. Banyak ya? Iya. Baik ibu-ibu Khairun Nisa RW 09 ya. Sangat luar biasa. Dan semua ibu-ibu majelis taklim yang setiap malam Kamis ketemu. Ini wajahnya wajah idola-idola saya ini. Ya, karena kalau malam Kamis ketemu. Baik semuanya yang saya hormati, adik-adik semua yang kecil, tolong jangan bicara dulu, diam semua, biar ngajinya khusyuk, biar bisa mencapai pada mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad. Baik ibu bapak yang saya hormati, terutama Khairun Nisa, malam ini adalah apa ini? Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Temanya menjalin ukhuwah Islamiyah antar warga. Keren amat ini, yang bikin tema siapa ini? Pak Ihsan. Lah kok Pak Ihsan. Ihsan lagi. Ini kalau ngaji tidur terus. Buka kartu, tapi sekarang saya suruh shooting. Jadi nanti acara ini ibu-ibu bisa melihat di HP masing-masing. Oh, tadi ketika nyanyi la 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 la, itu ada itu nanti Bu.
ada yang terus ujungnya ketawa kekek gitu. Kacau tidak? Baik, ini malam bersama gegap gempita dan bahagia terlihat dari wajah ibu semua dan bapak. Wajar saja kalau kita bangga dan bahagia karena memperingati datangnya hari lahirnya manusia yang paling terbaik, afdalul makhluqat, sayyidul anam, baginda Nabi Muhammad. Dulu ketika Nabi lahir, Bu, yang menyongsong, yang menyambut tidak hanya makhluk yang ada di dunia, tapi makhluk langit pada turun, makhluk penduduk sorga pada turun demi menjemput baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena khairun nisa selalu ngaji, yang dipelajari adalah kitab Al-Barjanji, makanya ini malam bangga, bahagia, gegap gempita, menyongsong, memperingati, memeriahkan hari lahirnya Nabi dengan suasana yang sangat sukaria, sukacita, gegap gempita. Apa ngajinya? Nah, di sini ngaji itu dulu. Dalam Al-Barjanji ada kalimat ketika walamma tamma ala rojihi tis'atu ashhurin qamariyah. Lanjutannya hafal enggak? Wa analiz zamani ayyang jaliya anhu sodah. Terusnya hadara ummahu lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Singkat kata, ketika Siti Aminah mengandung 9 bulan, kemudian detik-detik akan melahirkan pada malam Senin. Ini malam apa sih? Malam Sabtu ya? Wis ora apa-apa. Bos, bahas temanya nanti ya, Bos. Tapi Bu Ketua, saya kalau ceramah biasa ada susu loh. Ada susu, ada teh manis, ada pokari, ada Sprite. Ini mana? Masa malah suruh makan bunga? Emang saya gerandong apa? Saya bukan gerandong cucunya Mak Lampir. Harus ada susu, bukan bunga. Ini nanti viral, ceramah tidak dikasih susu tapi dikasih bunga kayak Mbah Dukun. Mbah Dukun, jampe-jampekan aku agar Bu Eni jatuh cinta padaku. Susu harus ada, susu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika usia 9 bulan Siti Aminah malam Senin akan melahirkan baginda Nabi, yang datang untuk menyongsong kanjeng Nabi itu penduduk sorga. Yang datang pertama namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah ki bojone sapa? Ada namanya Siti Asiyah? Nggak ada. Ini katanya kayaknya namanya Sutikem. Iya. Sutiem, Marlayem. Yang datang Siti Asiyah, istri Raja Fir'aun. Kemudian yang datang Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Tidak hanya 2 penduduk itu, tapi finis watim minal hadiratil qudusiyah, para bidadari pada turun. Dalam penjelasan kitab Daqaiqul Akhbar kalau tidak salah, Bu, bidadari Ntar ini cantik banget ini urusannya. Cantik gitu. Saking cantiknya, Bu, kalau turun ke bumi, sorot atau cahaya matahari akan kalah.
dengan kecantikan bidadari. Tapi bidadari yang cantik di alam sorga semuanya akan kalah dengan ibu-ibu khairun nisa. Amin ya robbal. Percaya apa tidak? Walaupun ibu-ibu khairun nisa pada gemuk semua. Maaf. Walaupun ibu-ibu khairun nisa itu hitam dan keriting, maaf, ibu jangan kesinggung, Bu. Kok ketawanya kayak mau nangis? Ya Allah, Pak Ustadz, itu saya, Pak Ustadz. Nyuwun sek agunging samudra pangatsama. Oh, nyatane ngono kok. Maaf ya Pak ya, kalau kebetulan istri Bapak, tapi empuk Pak Ustadz, empuk, nggak usah pakai kas. Susunya mana? Datang. Wah, daripada sajen cuman kembang mawar. Ya, cocok. Taruh sini dekat kembang. Terima kasih. Tapi ini udah bayar apa belum ya? Shit. Udah loh. Baik, kembali Bu, kembali. Bidadari pada turun untuk menyongsong Kanjeng Nabi. Saya sampaikan bidadari sangat cantik, tapi kecantikan bidadari nanti di alam sana semuanya akan kalah dengan wanita-wanita sholihah dari Masjid Al Khairiyah yang terkumpul dalam majelis taklim khairun. Jadi nanti ibu-ibu semuanya, Bu, Pak, suami istrimu kalau udah masuk surga, ini akan menjadi ratunya bidadari. Jadi ratu. Ya walaupun di dunia begini, nanti di sana kinclong, glowing. Maka kalau kepingin seperti itu harus jadi wanita soleh. Ustadz tanya, ini sudah jadi wanita solehah apa belum? Belum. Lah katanya udah ngaji. Yang namanya wanita solehah ad-daimah fi hukukillah wa daimah fi hukukin nas. Konsisten dan kontinu menjalankan perintah Allah. Wayah sholat, wayah ngaji. Walaupun subuh males mandi, tetap mandi terus Walaupun Bu Eni sibuk di pas, tetap wajib Walaupun ibu jadi tukang masak di tempat penganten, walaupun didandani cantik, wayah sholat wajib. Karena biasanya kalau udah dandan cantik di acara resepsi walimatul nikah atau walimatul khitan nggak mau wudhu, alasannya bedaknya ron. Begitu nggak sih? Terus biasanya preisol. Yang begitu bukan ibu-ibu khairun nisa, tapi ibu-ibu yang ada di sana cuman masuk ke khairun nisa. Tar dulu, saya mau ngecek susunya panas enggak. Sorry Pak Hakim, saya ini sajennya susu dan bunga. Allahumma barda wassalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya, weh tawarin weh. Mau emang. Alhamdulillah. Ini suara saya kalau udah diginiin agak sedikit celing. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Bu, konsisten, kontinu, dan secara horizontal. Yang namanya wanita solehah taat kepada suami. Gini loh, ibu-ibu ini, ibu-ibu semua, halo. Suaminya kerjanya apa kira-kira?
Dagang bakso, dagang ayam. Nah, dagang ayam. Ketika pulang dari pasar dagang ayam, bos ayam pantes lemu. Sorry, bojomu nggak ono ya? Ada. Wanita solehah semuanya. Sekalipun suaminya pedagang ayam, di pasar megang ayam kena darah, atau suaminya tukang sayur, biasa dagang kangkung dan segala macam. Kalau pulang sampai rumah bawa gerobak, istrinya langsung mendekat, ambil tangannya dicium. Walaupun bau badek, tapi itu wanita solehah. Begitu nggak kira-kira ini? Begitu nggak? Enggak. Kalau mau berangkat kerja, hantar ke depan pintu atau sampai lokasi motornya sambil ngomong begini kayak Ibu Rita Sugiarto, berangkatlah sayang, hati-hati. Kok apa lah? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau wanita seperti itu, suami berangkat kerja diantar, pulang kerja dijemput, disiapkan semuanya. Yang tukang ojek, ada suaminya tukang ojek? Banyak Pak Ustadz. Suaminya baru datang langsung, Pak, helmnya sini Pak. Oh, kemudian jaketnya dicopot. Pak, setelah saya taruh jaket dan helmnya, Bapak mau minum kopi, mau minum teh, atau minum sus? Loh, itu namanya wanita soleha. Yang wanita begini loh, nanti di alam sorga akan menjadi ratunya bidadari. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salihah, istri yang salihah. Teng toroneng toroneng, teng toroneng toroneng toroneng. Satu, wanita salihah. Kembali, ketika Nabi akan keluar, Siti Asia, Siti Maryam, bahkan bidadari menjemput. Wajar kalau malam ini khairun nisa mengkompakkan, ayo ibu semua berangkat ke Al-Khairiyah, manggil semuanya, bapak kudu datang. Apa? Ini loh, kanjeng Nabi akan hadir, kanjeng Nabi akan lahir. Kita mencontoh Siti Asia, kita mencontoh Siti Maryam, dan mencontoh bidadari. Loh, ini ada dalilnya. Alhamdulillah. Kemudian wa akhadhal makhadhu fawaladadhu sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana. Kemudian Siti Aminah perutnya sakit, akan melahirkan. Pertanyaan Ustadz, Bu, Ibu, melahirkan sakit apa tidak? Sakit apa tidak? Lah dening meteng maning meteng. Punya anak berapa Ibu Eni? 4. Tapi sakit nggak pas ngelahirin? Nggak, enak nikmat. Walah, nggak ya. Kalau sakit ya. Wong pas ngelahirin sakit ya Allah, sakit loh. Kata mertua, bikin cicing baik. Giliran lahir teriak-teriak. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung langsung melahirkan
melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Wes, katanya sakit meteng maneng, ora jelas. Anu Pak Ustadz, kalau lagi ngelahirin sakit, tapi kalau udah selamatan 40 hari Pak Ustadz, wah, sudah motong rambut Pak Ustadz, sudah ngasih nama Muhammad Syafiq Al Mustafa. Lah, dening dicekel dengkule wis enak Pak Ustadz. Gawe sorry bos. Sorry lo, ojo bapakku tuh Pak Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi begitu apa enggak sih? Jarak 2 bulan dicekel jempolnya, deneng enak ya Pak ya. Gitu ya. La ilaha illallah. Intinya Kanjeng Nabi lahir jam 3, jam 4 subuh, nurayat talak la usana, terang benderang. Maka dalam al berjanji kemudian mahalul qiyam, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawat, anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksiru wa ghalib anta misbahus suduri Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ngomong sama ketua minta jatah dong. Ini kan tambah waktu ngiringin Pak Ustadz. Nanti ingin saya ngajak itu supaya nggak hujan. Padang bulan nanti. Alah Bu, ini kan lagi seneng-seneng toh, menyambut Kanjeng Nabi, maka harus seneng-seneng, senyum dan ketawa, nggih apa nggih? Jangan cembetut. Saya tahu ibu-ibu dan bapak itu kalau pulang ke rumah pada saling adu muka cembetut. Melihat suami enek, suami ngeliat istri pintar. Udah, kok tahu Pak Ustadz? Tahu nih mukanya, muka pada dilipet. Pengalaman ngawur. Iya. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi sudah hadir, Kanjeng Nabi sudah lahir. Pertanyaannya Ustadz, Nabi dilahirkan akan apa? Apa tujuannya dan apa yang dibawa oleh Nabi? Di antaranya adalah menjalin ukhuwah Islamiyah antar warga. Maka kalau bicara pemerintah yang baik adalah pemerintah yang ikut Kanjeng Nabi. Ciptakanlah Indonesia menjadi Indonesia yang madani. Apa kata-kata madani? Mencontoh Kanjeng Nabi ketika mengatur kota Madinah. Apa maksudnya? Mari kita buka yang namanya ukhuwah Islamiyah. Halo, ibu-ibu kayaknya kok menteleng banget ini. Gemes sama Pak Ustadz apa kok nggak selesai-selesai? Ya entar dulu, susunya udah dingin loh. Haus. Ya Allah, saya mau sambil makan ini. Baik,
Saya sangat suka ketika ada tema ini begini loh. Diakui tidak diakui sesama Islam di tengah-tengah masyarakat itu ada yang saling tidak cocok dalam kepahaman. Ada yang saling merasa paling hebat, ada yang merasa paling benar, betul apa tidak? Padahal sesama umat Islam. Maka setelah Maulid khairun nisa, tidak ada antar khairun nisa atau tetangga yang tidak ikut khairun nisa saling melengos. You know melengos apa ya? Melengos ki ngene lho, ngene. Ibu Ustadzah Eni ketemu sama ibu bos ayam piye? Ibu Lili. Ceritanya ibu Eni dan ibu Lili ini lagi nggak cocok. Ketika nggak cocok, ketemu di gang, saling melengos. Terus ibu Lili, iya. Sorry ya gua ngeliat lo. Nggak ada begitu. Ini khairun nisa, harus ada ukhuwah Islamiyah. Nabi menciptakan kota Madinah menjadi madani, mengedepankan tri ukhuwah. Berapa bu? Tri iku piro? Ya 3. Bu, Kanjeng Nabi tidak bisa semuanya jadi Islam. Banyak yang Yahudi, banyak yang Nasrani. Maka seperti di lingkungan kita ada non Muslim, betul apa tidak? Ada orang-orang Cina beragama Kristen dan Katolik. Ada orang-orang Buddha, tapi dalam Kementerian Agama ada yang namanya moderasi beragama. Iki artinya apa ya? Atau KUB, kerukunan umat beragama. Tidak usah diajarkan. Alhamdulillah, ibu-ibu karena ngaji di Khairun Nisa, bapak karena ngaji di Al Khairiyah, asuhan Ustadz Uli, maka kita sudah bisa KUB, kerukunan umat beragama. Tetangga kita non muslim, kita tidak menyalahkan mereka, tapi saling tegur sapa. Ibu-ibu di Khairun Nisa karena sudah ngaji, maka dengan non muslim pun saling sapa menyapa. Insya apa yang dibawa Nabi? Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah. Apa itu? Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama anak bangsa, dan persaudaraan dalam satu nusa, satu bangsa. Kenapa ini cuman ukhuwah Islamiyah? Karena masyarakat kita mayoritas muslim, banyak antara muslim yang tidak akur. Ada sebuah lagu langsung kan gitu kan, lagunya dari Bang Haji Roma Ira. Apakah ingin mendengarkan lagu itu? Tadi ayatnya dibaca oleh siapa putrinya namanya? Syifa. Memang ahli Quran. Saya tuh tadi dengerin, ini kok suaranya kayak suara Ustadz Abdul Hakim. Lagunya lagu Ustadz Abdul Hakim. Ini tuh contoh bu, Pak Ustadz Abdul Hakim ini ahli Quran, bisa mencetak putrinya untuk kiroah. Tadi suaranya sangat indah. Artinya apa? Ini contoh supaya orang tua bisa mendidik anaknya, minimal nyontoh orang tuanya. Ya plus kalau ibunya dagang ayam, ya anaknya dagang ayam. Kalau Bu Eni dagang apa Bu? Sayur cesing. Pakai dijelasin cesing. Saya dulu itu tanam cesing di Lampung, tapi nggak jadi Bu. Wahai, ketahuilah bahwa muslim itu bersaudara. Wahai, bersatulah pada tali Allahu Ta'ala. Tadi dibaca wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wah, yang baca Allah utangnya cepat lunas. Tar dulu, kok aminnya kenceng sih? Emang punya utang?
Astagfirullahaladzim. Kok sama Pak Mustafa utangnya? Pak Mustafa itu tahu saya dia utangnya akeh ini Bu. Podo karo aku. Yang baca Allah utangnya cepat lunas, usahanya jadi tambah barokah. Yang nggak baca Allah mati aja lah. Ngapain pada diem? Ustadznya pedot sininya loh. Siap baca Allah bersama? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Nggak pakai takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kang Bakhtiar greget. Allahu Akbar. Enggak bro. NU. Wa'tasimu bihablillahi jami'ahu wa la tafarraqu. Takut mati. Wa'tasimu bihablillah. Ayo berpegang teguh ke tali agama Allah. Apa Islam? Apa Al-Quran? Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Karena kalau terpecah belah, lo nggak ada khairun nisa. Maka kalau bersatu padu untuk syiar agama, ketika di pengajian akan ngerti. Bu, harga ces sekilo berapa Bu? Kan jadi tahu toh. Itu loh, gara-gara Ibu, ayam kepalanya berapa sekilo? Pira Bu? 25 loh. Jadi tahu besok mau selamatan. Ya kan ini gara-gara ngaji. Ini hubungan silaturahim. Kalau udah silaturahim man ahabba ayu besatu fi rizqih wa asarih falyasil rahimah. Barang siapa kepengin ekonominya maju tambah banyak dan barokah, umurnya panjang sehat walafiat, maka harus silaturahim, saling ketemu minimal di pengajian khairun nisa. Saya kalau ngomong khairun nisa itu ingat hadis Bu. Khairun nisa'i imro'atun. Ini kudu hafal nih, minimal ketuanya. Idza nadzarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizat fi malika wa nafsiha. Ini wanita ini harus begitu. Wanita yang terbaik khairun nisa itu adalah wanita ketika dilihat oleh suaminya nyenengin. Halo Bu, masih hidup ya? Dengerin, khairun nisa, wanita yang terbaik tidak hanya dalam majelis taklim khairun nisa, semua wanita yang baik ketika suaminya ngelihat, suaminya seneng. Bu, saya kasih tahu ya rahasia laki-laki. Suami paling seneng. Ya Pak, dengerin Pak. Sama apa enggak ini? Ini laki-laki. Paling seneng kalau istrinya dandan mau pengajian, istrinya dandan mau kondangan, dilihatnya sedep. Betul apa enggak Pak? Kan kalau ngelihat begini adem ya Pak ya. Seneng, cantik, cakep, wangi. Lah kan ibu-ibu mau pengajian kan keteknya disemprot kan? Cis, cas. Kalau bedaknya Ibu Eni zaman sekarang apa zaman dulu? Yang pakai FIFA itu loh, di blok. Hah? 2000 kan? Itu FIFA blok. Wus. Kena hujan drebet, kacau tidak? Ya Allah. Ketika pulang kata suaminya, lo habis nabrak tiang listrik lo. Ya Allah. Beda dengan anak-anak zaman now, dengan Siva no, dengan Lolo. Itu bedak
Pigeon. Minimal pigeon. Apa? Villa Bella. Kok Pak Ustadz tahu? Gini-gini dagang kosmetik loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi ngomong apa sih? Jasim. Musul. Enggak. Ini supaya tumbuh kembang rasa cinta. Solawat bareng-bareng, solawatnya Habib Syekh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat menatap. Orang pada hafalan wong tua. Ini hafalnya kayaknya yang model begini loh. Perdamaian, 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 gitu ya. Banyak yang cinta damai, tapi makin ramai. Itu Bu ya. Ya wis lah, rasido aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi ngomong apa sih saya? Hah? Cesim. Cesim, Bu. Ya. Cesim harganya berapa? Sekilo. Piro? 12.000. Lah kok jujur amat sih kamu? 12.000. Dan saya paling suka kalau masak mie ada cesim. Gitu loh. Jadi tahu. Maka kalau pingin silaturahim, pingin ngaji, persatuan, itu akan tambah rizkinya, akan tambah baik usahanya, dan panjang umur, sehat walafiat. Oleh karenanya tadi dibaca supaya ukhuwah Islamiyah setelah pengajian, tolong tidak ada antar khairun nisa, antar wanita itu saling benci. Oh, saya ingat. Wanita yang terbaik kata Nabi, suaminya kalau ngelihat seneng ketika mau ngaji, mau kondangan. Pertanyaannya, ini ibu dandan cantik ngaji ini untuk siapa? Jawab. Kalau kondangan dandan cantik untuk siapa? Jawab. Hei, domai kabeh gitu. Untuk tukang ojek kan? Ayo kalau mau kondangan jauh kan ngojek, dandan cantik. Apalagi kalau ngikutin Syahrini, maju lagi gitu. Berarti dandan cantik ngaji dan kondangan bukan untuk suami, tapi untuk laki-laki lain. Niatnya kalau begitu atau tidak diniati, kok di rumah tidak dandan cantik untuk suami, maka yang model begini nanti jadi dosa. Naudzubillahi min. Maka kalau kepingin masuk khairun nisa, jadilah istri selalu dandan di rumah. Kalau malam mau tidur dandan cantik, dibedakin pakai minyak wangi. Minimal yo pakaian begini. Kan nanti jam 9 suaminya tanya, Dek Lili mau kemana kok dandan cantik? Kowe iki wong Jawa apa wong Sunda? Wong Sunda. Oh, Neng Lili, Neng gelis kabobo abedi. Iki ngajiku jam piro sih? Wala wis suwi to aku. Saya tuh Bu, kalau ceramah udah lama perutnya lapar. Nanti makan gak sih? Yang kedua, Bu, saya dibungkusin nggak nanti? Ayam ya? Ayam, weh. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh, ketika posisinya malam Bu, tolong ini saya asli ini serius. Mbok ya, jadi istri kalau di rumah nyenengin suami, tolong dandan yang rapi, yang cantik. Maka Bu Lili ditanya, Neng, malam-malam jam 9 mau kemana? Kok dandan cantik? Apa mau ngaji khairun nisa? Apa mau arisan? Jawabnya, enggak,
Saya habis ngaji sama Kang Muslih Channel. Ini namanya Kang Muslih Channel ini, Bu. Nanti di like dan subscribe. Iya, di YouTube saya ada Pak Ustadz Abdul Hakim, ada Pak Ustadz Mustafa, ada Ustadz Uri Ashari. Yang paling banyak saya, direkturnya saya. Gimana? Ya, termasuk malam ini nanti tinggal tonton tayangannya. Temanya adalah ceramah dikasih kembang 7 rupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jawab Bu Lili? Saya habis ngaji sama Kang Muslih Channel, Pak. Kalau pingin menjadi wanita yang baik, supaya suami selalu melihat senang, saya tidak akan kondangan, saya tidak akan arisan, saya tidak akan pengajian, tapi saya dandan cantik untuk Kata suami, karena nggak biasa begitu, jidatnya dipegang. Apakah kamu stres? Apa kurang minum bodret? Apa ngajinya overdosis? Karena biasanya kalau mau tidur cuman pakai daster yang seminggu tidak dicuci. Habis itu tangannya buntung, keteknya kelihatan, baunya orang genap. Habis itu rambutnya riwak-riwak. Naudzubillahimin. Maka setelah ngaji khairun nisa, usahakan suaminya kalau ngelihat senang, dilihat suami selalu senyum. Suami ngelihat, hehehe, ada apa Pak? Walaupun hatinya nek, karena seminggu cuma dikasih duit 5 juta kok. Biasanya dikasih berapa, Bu? Boro-boro 5 juta Pak Ustadz, Pak Ustadz. 200 aja kadang nyicil, gocap-gocap. Yang ketawa itu, iya Pak Ustadz, kok ya cocok. Yang kedua, khairun nisa. Dengerin khairun nisa. Yang kedua, wa in amartaha atau aka, kalau suaminya perintah, istrinya langsung menjalankan. Contoh, Dek Lili, Neng Lili, sienken apa sih? Bikinkan apa? Bikinkan? Jienken aa kopi. Langsung siap 86 komandan, langsung bikin. Itu diperintah nurut. Dek, ambilin kunci, ambilin helm. Kuncinya dicari nggak ketemu. Biasa Pak Mustafa kalau naruh kunci kan dilempar, Bu. Gitu kan. Terus buat mainan sama Safik, wah hilang wes. Istrinya nyari nggak ketemu, marah-marah. Dicari yang bener. Matanya dipakai. Itu kasur itu nggak ada Pak. Cari di atas. Cawul, ngoceh terus. Kok Pak Ustadz tahu? Bujunya curhat sama saya. Yang ketiga, wa in ghibta anka hafidut fi malika wa nafsiha. Kalau suaminya lagi pergi, istrinya di rumah menjaga diri dan menjaga harta bendanya, tidak gampang tergoda oleh laki-laki lain. Insya dah, ukhuwah Islamiyah, pesan kajian ini, Nabi menciptakan kota yang madani adalah sesama Islam dipersatukan. Yang dimaksud sahabat Ansor dan Muhajirin jadi bersatu. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, kita satu nusa satu bangsa, antar sesama warga negara Indonesia. Ukhuwah basariyah harus saling asah, asih dan asuh. Saya yakin dan percaya warga RW 09 ini sudah akur makmur. Insya Allah semuanya akan gemah ripah loh jinawi. Amin ya robbal. Dah, kesimpulannya dah malam ini. Pertama, Nabi menyampaikan, sekalipun hadis ini dhaif ya, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapapun yang mengagungkan hari lahirku, kata Nabi,
akan mendapatkan syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Khairun nisa, yang menjadi pelopor dan garda terdepan malam ini untuk maulid, maka yakin nanti akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang bangga dan senang dengan hari lahir Nabi, maka akan terbebas dari siksa api neraka, laksana paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Yang ketiga, teruslah cinta kepada Nabi, minimal baca sholawat. Nanti kita tutup dengan sholawat. Sholli wa sallim. Nanti saya tak kesimpulan dulu. Wis greget banget. Saya di rumah juga punya kelompok ibu-ibu. Malam minggu latihan terus, besok minggu habis zuhur mau dipakai di acara motong rambut lo ya. Lu ketawanya udah ya Allah. Aduh. Nanti pulang ya Allah Pak. Yang selanjutnya, ukhuwah Islamiyah. Sudah di Khairun Nisa, sudah di Al Khairiyah, tidak ada permusuhan, tidak ada perbedaan. Kita bersatu padu untuk bersama-sama mensyiarkan agama Islam, insya sama suami yang taat, yang nurut. Kita didik anak-anak kita berakhlak agar mencontoh baginda Nabi Muhammad. Kita tutup dengan baca sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita akan tambah mahabbah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili bali nang kuburan, mangku tangan tetangisan. Selawat. Sholli wa iman ala mada. Sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Aduh sayang sekali orang kaya tidak sembahyang. Aduh sayang sekali orang miskin tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya juga tetap sembahyang. Nabi Isa miskin juga tetap sembahyang. Salli Assalamualaikum ya Rasulullah. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di sini dulu. Tutur kata kurang sopan nyuwun Syekh Agming Samudro Pangaksomo. Sebelum saya tutup, saya mau iklan dulu. Boleh iklan Ibu Ketua? Pokoknya yang datang ke sini yang punya HP wajib like, in subscribe, in share, in comment, in tonton channel saya, Kang Muslim Channel. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Harus dong. Terima kasih untuk doa karena ada Pak Kiai Lukman Hakim, Abdul Hakim, biar beliau yang doa, biar lebih afdal. Karena saya kalau acara di wali kota selalu beliau yang doa. Kalau saya aminkan, saya langsung pulang bawa berkat. Ini nanti juga pulang bawa berkat. Tutur kata kurang sopan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar langsung doa. Enggak Pak Kiai? Langsung.